Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 EFGH. Nah, perkenalkan, pagi hari ini Bu Guru mulai pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran, Bu Guru akan memperkenalkan karena Bu Guru selama ini belum kenal kalian semua di kelas 7 karena kelas 7 yang saya ampu hanya kelas 7B. Nah, perkenalkan, nama saya Bu Fauziah. Saya sudah mengajar di SMP Negeri 2 Maus selama kurang lebih 21 tahun. Nah, untuk awal semester ini saya dipercaya untuk mengampu pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 EFGH dan kelas 7H. Nah, untuk awal pembelajaran ini akan kita mulai hari ini juga dengan tema teks berita. Baiklah anak-anakku kelas 8 EFGH, selamat mengikuti, menyimak pembelajaran yang pertama ini. Silakan kalian simak PowerPoint berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 EFGH SMP Negeri 2 Maus. Selamat bertemu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Perkenalkan, Bu Guru yang mengampu pelajaran Bahasa Indonesia, nama saya Bu Fauziah SPD. Nah, untuk pembelajaran Bahasa Indonesia di awal semester 1 ini, kalian akan mendapatkan beberapa tema. Yang pertama, tema 1 adalah informasi yang membanggakan. Tema yang kedua, ide kreatif dalam iklan, slogan, dan poster. Dan yang ketiga, peduli lingkungan hidup. Yang keempat, kreatif berpuisi. Dan yang kelima adalah mengungkap berbagai fenomena alam dalam teks eksplanasi. Nah, itu adalah tema-tema yang nantinya akan kalian pelajari di kelas 8 semester 1 ini. Nah, baiklah anak-anak, kalian simak bab 1, kita belajar bab 1 dulu, yaitu dengan tema informasi yang mengembangkan tentang teks berita. Berikut penjelasannya. Bab 1 ini, kalian akan belajar tentang teks berita yang terdiri atas A. Definisi, ciri, dan jenis teks berita. B. Unsur-unsur teks berita. C. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. D. Struktur dan kebahasaan teks berita. Dan E. Penyusunan teks berita. Nah, yang pertama akan Bu Guru jelaskan adalah definisi teks berita, ciri-ciri, dan jenis teks berita. Yang pertama adalah definisi berita dan teks berita. Perhatikan berikut ini. Yang dimaksud berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Peristiwa yang aktual adalah informasi terkini yang sedang terjadi. Dan faktual adalah berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, itu adalah pengertian berita. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Nah, jadi dengan penjelasan ini, kalian akan tahu bedanya antara berita dan teks berita. Berikut adalah tentang ciri-ciri teks berita. Adapun ciri-ciri teks berita, yang pertama adalah faktual. Yang kedua adalah aktual. Yang ketiga unik atau menarik. Yang keempat sistematis dan lengkap. Yang kelima seimbang.
Dan yang keenam, bahasa yang komunikatif. Nah, yang dimaksud ciri teks berita itu yang faktual adalah bahwa teks berita itu isinya harus berdasarkan fakta yang terjadi di sekitarnya yang diberitakan itu. Jadi tidak boleh ngarang atau berdasarkan simpulan pendapat pribadi, tapi betul-betul teks berita itu ditulis berdasarkan fakta yang terjadi. Nah, yang kedua adalah aktual. Aktual di sini adalah yang sedang terjadi pada saat ini, bukan berita yang sudah lama. Tuh, jadi peristiwa itu terjadi terkini, ya, aktual, terkini. Kemudian ciri yang ketiga adalah unik atau menarik. Nah, teks berita yang kamu tulis nantinya itu harus mempunyai sifat unik dan menarik, lain daripada yang lain. Beritanya itu betul-betul unik, jadi akan menarik perhatian pembaca atau penonton yang akan nanti melihat di televisi, mungkin kalau ditayangkan di televisi. Kemudian ciri-ciri teks berita yang keempat adalah sistematis dan lengkap. Teks berita itu ditulis secara sistematis, urut, berdasarkan urutannya dan lengkap. Nah, nanti ada unsur-unsur berita yang harus ditulis di atas itu apa dulu, di tengah-tengah apa, di akhir berita itu apa. Nah, itu namanya sistematis dan lengkap. Nah, harus lengkap, tidak sepotong-sepotong, biar bisa ditangkap oleh pembaca dan penonton. Nah, yang kelima adalah seimbang. Nah, seimbang di sini teks beritanya harus betul-betul seimbang antara hal yang dibicarakan, yang diberitakan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Jadi antara kenyataan dengan yang diberitakan itu harus seimbang. Tidak boleh mungkin berat sebelah, mungkin ada faktor-faktor lain dari sisi lain, mungkin lebih menitik beratkan pada A, tapi satu lain yang B itu tidak diungkapkan. Jadi harus seimbang antara faktor-faktor yang ada dalam berita. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bahasa komunikatif. Nah, karena nantinya teks berita itu akan dibaca oleh masyarakat banyak, maka bahasanya harus komunikatif. Bahasanya harus bisa ditangkap, dimengerti oleh pembaca. Maka harus menggunakan bahasa yang komunikatif, bisa nyambung. Bahasa yang ditulis yang akan disampaikan nanti itu bahasa yang tidak dalam arti tidak menggunakan bahasa asing yang berlebihan, tapi bahasa yang sehari-hari digunakan, bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Jadi isi beritanya nanti akan bisa diserap, dimengerti oleh pembaca. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud dengan ciri-ciri teks berita. Sekali lagi, ciri teks berita adalah faktual berdasarkan kenyataan, aktual itu terkini beritanya, yang ketiga unik dan menarik, unik lain daripada yang lain, menarik, mungkin beritanya lebih menarik dibandingkan berita yang sudah-sudah. Kemudian ditulis dengan sistematis, urut dan lengkap, beritanya seimbang dan bahasanya komunikatif. Nah, kita lanjut dengan sub yang berikutnya adalah ciri jenis teks berita. Kalau tadi ciri teks berita, sekarang yang ketiga adalah jenis teks berita. Perhatikan itu. Nah, jenis teks berita ada disebut dengan berita langsung, straight news. Ya, ini berita langsung. Yang kedua, berita mendalam, deep news. Kemudian ada berita penyelidikan, investigation news.
dan berita interpretasi, interpretative news, dan ada berita opini atau opinion news. Nah, ini adalah jenis-jenis teks berita. Nanti dari isi berita yang kamu baca ini, kamu bisa mengelompokkan terhadap isinya itu masuk kategori jenis teks yang mana. Apakah beritanya langsung dari tempat kejadian langsung ditulis atau diungkapkan, ditayangkan lewat televisi, yaitu berita langsung. Berita mendalam, ini beritanya diungkapkan, ditulis secara rinci oleh penulis, ini deep, mendalam ya, rinci secara menjadi. Kemudian ada berita penyelidikan, investigation news. Ini isinya adalah tentang penyelidikan suatu kasus yang diberitakan, misalnya tentang pencurian, pembunuhan, ya, mungkin penganiayaan dan sebagainya. Nah, ini mungkin beritanya ini yang sedang diinvestigasi oleh yang pihak yang berwajib. Kemudian ada berita interpretasi, ya, dan berita opini, opini news. Nah, ini opini itu pendapat, ya, jadi berita yang disampaikan itu berupa pendapat-pendapat seorang atau sekelompok orang. Nah, inilah jenis-jenis teks berita. Berikutnya adalah kalian nanti akan belajar tentang unsur-unsur teks berita. Nah, anak-anak, unsur-unsur dalam teks berita yang harus ada, jadi nanti dalam sebuah berita itu harus ada unsur-unsurnya. Kalau dalam cerpen itu ada unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen itu apa saja, ada ekstrinsik. Nah, dalam teks berita juga harus ada unsur-unsurnya. Nah, di sini disebut dengan unsur-unsur teks berita. Nah, apa sajakah unsur yang harus ada dalam teks berita? Yang pertama, what. What itu apa? Apa yang terjadi, apa yang diberitakan, apa yang disampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah where. Where adalah di mana. Di mana kejadian itu terjadi. Di mana menunjuk pada tempat. Ya, di mana. Apakah beritanya kejadiannya itu terjadi di jalan raya, di rumah, di pabrik, di sawah, dan sebagainya. Menyatakan tempat. Nah, unsur yang ketiga adalah when. When adalah kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Ya, jadi menunjuk pada waktu. Bisa tanggal, bisa jam, atau bagian dari waktu, tergantung penulis ceritanya mendapatkan berita itu secara lengkap, tempat dan waktunya itu bisa ditulis semuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah who, siapa. Nah, yang dimaksud who, siapa di sini adalah siapa saja yang terlibat dalam berita itu. Siapa saja, mungkin bisa pelaku atau mungkin orang-orang di sekitarnya atau mungkin yang berpendapat di situ siapa. Nah, jadi menunjuk pada orangnya yang terlibat dalam berita itu siapa saja, menunjuk pada orang. Nah, yang berikut adalah why. Why? Why? Mengapa? Nah, di sini dalam teks berita itu harus ada dituliskan mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, karena why, mengapa, isinya tentunya sebab-sebab terjadinya peristiwa itu terjadi bagaimana. Mengapa? Mengapa terjadi? Sebabnya apa? Misalnya kalau teks berita ini itu tentang peristiwa kebakaran, ya, penyebab kebakaran itu apa? Mengapa terjadi kebakaran? Misalnya. Nah, itu why. Kalau beritanya tentang kecelakaan lalu lintas, ya, mengapa kok bisa terjadi kecelakaan? Sebab-sebabnya itu apa? Why. Ya, jadi mengapa? Why.
Itu bisa berisi sebab-sebab terjadinya peristiwa. Nah, kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah how. How, bagaimana. Nah, dalam teks berita ini nanti juga harus ada unsur how. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini hubungannya adalah dengan urutan. Urutan peristiwa itu terjadi. Runtut, ya, diceritakan secara runtut awal terjadinya peristiwa itu terjadi yang ditulis dalam teks berita itu. Dari awal hingga akhir. Secara jelas. Sehingga dengan keenam unsur-unsur ini secara lengkap pembaca akan memahami isi berita dengan jelas karena unsur-unsur yang ada dalam teks berita itu sudah tertulis semua, mulai dari what, where, when, who, why, dan how. Keenam unsur ini, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini mungkin dalam bahasa Inggris, kalau kalian bisa dihafalkan dalam bahasa Indonesia itu dengan menggunakan istilah adik simba. Adik simba ini merupakan akronim, ya, penjabaran dari 5W1H ini. A, ya, itu apa. D itu di mana, ya. D itu adik, apa, di mana. K-nya itu kapan, ya. S-nya itu siapa, ini who, ya, siapa. Dan M di sini adalah mengapa, why, ya. Nah, mengapa, dan BA-nya ini adalah diambil dari how, bagaimana. Ya, saya ulang. Jadi adik simba ini adalah akronim dari A-nya itu apa, di mana, K-nya itu kapan, S-nya itu siapa, ya, C-nya siapa, M-nya itu mengapa, dan BA itu bagaimana. Jadi disingkat dengan adik simba. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya tadi 5W1H. 5W1H. Dalam bahasa Indonesia ini ada yang lebih mudah diingat lagi adalah adik simba. Adik simba, akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, inilah anak-anakku yang termasuk dengan unsur-unsur teks berita. Jadi nanti apabila kamu menulis sebuah teks berita harus mengandung unsur-unsur tersebut. Nah, berikutnya adalah simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Ya, nah pada subbab ketiga ini C adalah kalian akan belajar menyimpulkan, ya, menyimpulkan isi simpulan berita itu apa, menanggapi teks berita, menyampaikan isi teks berita. Nah, simpulan isi teks berita, ya, ini meliputi simpulan memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Kemudian ada langkah-langkah menyimpulkan teks berita, ya. Ini langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Jadi ada sebuah berita, kamu bisa menyimpulkan teks berita itu dengan lebih ringkas. Nah, dengan lebih ringkas tentunya harus memenuhi kriteria dengan cara berikut ini diantaranya. 1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Kalian harus mendengarkan dulu. Kalau lewat televisi membaca, kalau lewat media sosial HP atau koran dan sebagainya. Dibaca, didengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan saksama. Yang kedua adalah mencatat unsur-unsur berita yang tadi Bu Guru terangkan, yaitu 5W1H atau adik simba. Nah,
catat dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi 5W1H, jawabannya itulah yang merupakan unsur-unsur berita, yaitu adiksi Mbak. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita tadi. Nah, kalian kalau sudah menemukan unsur-unsur berita 5W1H atau adiksi Mbak, kalian langsung membuat simpulannya dengan bahasa yang ringkas, tetapi mudah untuk dimengerti, isinya lengkap tetapi lebih ringkas. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan simpulan isi teks berita, menyimpulkan isi teks berita yang dibaca atau didengarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggapan isi teks berita, menanggapi isi teks berita. Nah, ini menanggapi, nah ini tanggapan ya. Kalau ada berita kamu menanggapi, kalau mungkin di medsos itu komen ya, kamu sering komen. Nah, tapi bedanya menanggapi isi berita dengan komen itu jauh ya. Kalau komen siapa saja bisa, bahasanya bebas. Tapi kalau menanggapi isi teks berita ini harus ada langkah-langkah yang betul. Nah, apa saja yang bisa dibuat tanggapan ya? Tanggapan isi berita itu dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Nah, ini ya, jadi kamu menanggapi isi berita bisa berupa kritik. Ya, kamu mengkritik sebuah berita, bisa membuat saran, bisa membuat sanggahan. Sanggahan itu menolak isi berita, atau mendukung, dukungan. Ya, mendukung isi berita, atau komentar. Nah, ini komentar tadi. Nah, tidak sembarangan membuat tanggapan isi berita ya, karena harus ada langkah-langkah yang betul. Nah, sebelum kamu belajar menanggapi isi teks berita, perhatikan dulu aspek yang dapat ditanggapi apa saja. Nah, yang pertama adalah ya, aspek yang ditanggapi, satu, isi atau unsur beritanya. Jadi kamu bisa menanggapi isinya, isi beritanya atau unsur beritanya. Yang kedua adalah bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Kamu bisa menanggapi, ya, bisa memberikan kritik, saran, sanggahan itu bagian bahasanya atau kalimatnya atau pilihan kata yang ada dalam teks berita itu. Mungkin, oh ini bahasanya membingungkan, bahasanya tidak jelas karena menggunakan bahasa asing, mungkin bahasa daerah yang berlebihan. Nah, itu seperti itu bahasanya atau kata-katanya boleh kamu tanggapi. Pilihan kata dalam teks berita itu misalnya banyak menggunakan kata-kata yang tidak sesuai ya. Mungkin kata-kata yang dipilih oleh penulis mungkin tidak sesuai, tidak bisa dipahami oleh pembaca dan sebagainya. Ini boleh kamu tanggapi. Jadi dua hal yang bisa kamu tanggapi. Yang pertama adalah isinya, isi beritanya ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa atau kalimat atau pilihan kata yang ada pada teks berita. Nah, itu adalah tanggapan teks berita, isi teks berita. Nah, yang berikutnya adalah penyampaian isi teks berita. Nah, ini yang namanya penyampaian isi teks berita, kamu mungkin membaca, mendengarkan berita di televisi, kamu akan menyampaikan kepada orang lain yang mungkin belum membaca ataupun mendengarkan di radio atau di televisi. Nah, kamu sudah membaca, sudah mendengarkan, kamu akan menyampaikan isinya kepada orang lain. Nah, sebelum kamu menyampaikan kepada orang lain, perhatikan cara penyampaiannya adalah yang pertama, memahami unsur-unsur berita. Kamu harus memahami dulu unsur-unsur berita yang kamu dengarkan, yang kamu baca itu apa saja. Sudahkah kamu bisa mengerti semuanya yang ada dalam teks itu? Nah, dipahami lebih dulu. Nah, kalau sudah memahami unsur-unsur berita tersebut, barulah kamu menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil
kreativitas sendiri. Kamu bisa menceritakan kembali isi berita yang kamu baca, kamu dengarkan dengan kata-katamu sendiri, bukan dari teks berita yang kamu baca tadi plek-jiplek, itu tidak, tapi diringkas dengan kata-katamu sendiri, asal memenuhi kriteria tadi, ada unsur-unsur berita yang tidak boleh dihilangkan. Nah, kalau kamu sudah berhasil menyampaikan isi berita sesuai dengan unsur-unsurnya pada orang lain, berarti kamu bisa menyampaikan isi teks berita dengan baik. Kata-katanya harus disusun dengan baik, yang sopan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Nah, inilah yang disebut dengan menyampaikan isi teks berita. Nah, kamu bisa coba dengan mendengarkan berita di televisi atau di radio, ya. Nanti kamu catat, ya, unsur-unsur beritanya apa, kemudian kamu buat dengan kata-katamu sendiri, disampaikan. Bisa disampaikan secara lisan langsung, bisa juga secara tertulis. Nah, inilah anak-anakku semuanya, pembelajaran pertama di awal semester ini mengenai teks berita. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kamu serap dengan baik. Tidak cukup mungkin dengan mendengarkan satu kali, kamu nanti bisa buka buku-buku pendamping, buku-buku paket yang bisa dipinjam dari perpustakaan sekolah. Nah, sekian dulu pembelajaran bahasa Indonesia hari pertama ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku, dan untuk tugas yang menyertai materi ini adalah kamu mendengarkan berita dan membaca berita baik di medsos cetak ataupun elektronik. Selamat siang, selamat bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.